Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alika Rizky Nuriansyah dengan NIM 202301010820 Prodi Tadris Biologi. Nah, di sini saya akan membuat video tentang mengkritik kekurangan evaluasi dari modul ajar saya dan mengaitkannya dengan kurikulum Merdeka dan solusinya bagaimana. Nah, sebelumnya kan saya sudah membuat video tentang pelaksanaan dan perencanaan, dan selanjutnya saya akan membuat evaluasinya. Silahkan dinonton guys. Oh my god! Nah, dimana yang pertama itu asesmen masih dominan berorientasi tes, dimana kekurangannya evaluasi yang tampak jelas hanya tes formatif di akhir pertemuan, dan dimana kurikulum Merdeka menekankan asesmen autentik bukan sekedar tes tertulis, dimana proyek PJBL itu sudah ada tetapi belum dijadikan alat evaluasi utama. Jadi dampaknya itu keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitasnya itu belum terukur optimal. Tidak sepenuhnya selaras dengan pendekatan student centered dan yang kedua itu belum ada keterkaitan eksplisit antara TP dan asesmen, di mana kekurangannya tujuan pembelajaran di TP 11.3.1 dan 11.3.2 tidak dipetakan secara jelas. TP mana dinilai dengan LKPD, TP mana dinilai dengan tes. Ini menyulitkan guru menentukan ketercapaian pembelajaran secara akurat. Di mana dampaknya itu asesmen berpotensi tidak tepat pada sasaran, sulit melakukan tindak lanjut remedial atau pengayaan. Dan yang ketiga itu asesmen diagnostik belum tergambar implementasinya, di mana kekurangannya itu asesmen diagnostik disebutkan tetapi tidak dijelaskan bentuk instrumennya, dan dia juga itu tidak menjelaskan bagaimana hasilnya digunakan. Padahal kurikulum Merdeka sangat menekankan diagnostik Macam tak betul je budak ni. awal. Nah, di mana dampaknya ini pembelajarannya berisiko tidak menyesuaikan kesiapan siswa, dan guru kehilangan data penting untuk didiferensiasi. Dan yang keempat itu profil pelajar Pancasila belum benar-benar dinilai kekurangannya, di mana kekurangannya itu profil pelajar Pancasila itu disebutkan lengkap, tetapi tidak ada indikator perilaku, tidak ada indikator rubrik penilaian sikap, dan penilaian karakter masih bersifat normatif, di mana dampaknya profil belajar Pancasila hanya menjadi dokumen administratif, tidak ada bukti asesmen non-kognitif yang nyata. Yang kelima itu belum ada tindak lanjut hasil evaluasi. Kekurangannya itu dia itu tidak dijelaskan, dan apa yang dilakukan jika siswa belum mencapai TP, dan apa bentuk remedial dan pengayaannya. Nah, padahal kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran ini bersifat adaptif, dan di mana dampaknya itu evaluasi berhenti pada penilaian, tidak menjadi alat perbaikan belajar. Dan di mana solusi perbaikan sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, yang pertama, dia harus menguatkan asesmen autentik, di mana solusinya itu jadikan proyek PJBL sebagai evaluasi utama produk poster rangka manusia atau model rangka, proses kerja kelompok, diskusi, dan presentasi. Dan gunakan juga rubrik kinerja yang jelas dan selaras dengan pembelajaran berbasis proyek, serta mengukur pengetahuan plus keterampilan plus sikap. Dan yang kedua, memetakan TP dengan jenis asesmen,
di mana solusi konkretnya itu tujuan pembelajaran bentuk asesmen, di mana TP 11.31 LKPD, proyek, soal uraian, dan TP 11.3.2 presentasi kelompok, kuis lisan, dan memudahkan guru mengecek keterampilan TP transparan bagi siswa. Yang ketiga itu memperjelas asesmen diagnostik, di mana solusinya itu bentuk pertanyaan pemantik, kuis singkat, dan diskusi awal. Contohnya seperti sebutkan bagian rangka yang berperan dalam gerakan tangan dan gunakan hasilnya untuk menentukan kelompok dan menyesuaikan kedalaman materinya. Baik, itulah tadi video saya mengenai tentang mengkritik kekurangan dari evaluasi modul ajar dan mengaitkannya dari kurikulum Merdeka dan solusinya bagaimana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Okay.